Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertengahan Ramadan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan aktivitas di bulan yang suci ini. Apa kabar teman-teman online yang selalu senantiasa menunggu episode-episode pelakor nih? Sekarang episode spesial, episode yang gak kalah menariknya. Episode 5 dengan tema anak rantau dan menu takjil. Kita sudah kedatangan nih, kita sudah ada temen nih yang untuk berbagi, untuk sharing gimana sih anak rantau itu di bulan suci itu ada nggak sih suka duka atau hal-hal yang mereka rindukan di tanah kelahiran mereka dari rantauan ini. Yang pertama ada Kamuli. Halo Kamuli. Halo, assalamualaikum Kak Nala. Waalaikumsalam. Biar aku tebak, Kamuli dari Sulawesi Selatan ya? Iya, kok tahu sih? Oh iya, soalnya bugis-bugisnya gitu loh. Oh gitu, Iya. ya. Sulawesi Selatannya kamu di daerah mana ya? Persisnya sih di Sopeng ya Kak Oh Nala. Sopeng, Iya. Sopeng, Sulawesi Selatan. Oh iya. Tahu Kak Nala? Enggak. Iya. Ntar insya Allah kalau ada kesempatan bisa main-main ke Sulawesi ya, ke rumah Kamuli tentunya. Iya. Nah teman-teman, yang kedua ada Kak Andin. Halo Kak Andin. Hai Kak Nala. Kak Andin dari Sulawesi mana nih? Kalau saya dari Sulawesi Oh, Barat, Sulawesi Barat, daerahnya yang di mana nih? di Polman Kak. Oh, Polman. Polman sama Sopeng jauh nggak nih? Nggak jauh, jauh ya Lumayan Kak. sih Kak. Oh, lumayan ya. Jauh, apalagi kan kita beda provinsi. Oh iya, bener Iya. sih. Sekitar berapa jam atau berhari-hari nggak? 5 sampai 6 jam. Oh, 5 sampai 6 jam itu Iya. pakai kendaraan darat ya? Iya. Oh, pakai kendaraan darat. Bincang-bincang tentang anak rantau, gimana nih suka duka Kak Andin sama Kamuli? Suka duka di bulan yang spesial bagi umat muslim untuk berkumpul bersama keluarga, sahur, berbuka puasa bareng gitu. Nah, suka dukanya itu gimana nih Kamuli? Kak Nala pasti ada enak dan gak enaknya ya sebagai anak rantau, apalagi ini sekarang kita ada di bulan Ramadan yang biasanya kita kumpul bareng keluarga, terus dimasakin orang tua, dimasakin ibu di rumah. Masakan kesukaan gitu ya? Request aja ke ibu kan, nanti dimasakin. Nah sekarang itu kan kita jauh dari orang tua ya, kadang kalau misalnya lagi kangen banget itu nelpon bisa sampai berjam-jam, cuma membicarakan nanti buka puasanya apa ya, nanti Nanya tajil takjilnya gitu apa, ya? iya, nanti kalau sahur masak apa lagi, padahal kita juga nggak bakal nyicipin kan, tapi ya itu saking kangennya dengan momen-momen di bulan Ramadan itu gitu. Iya. Jadi kalau kamu ini sangat kangen banget gitu ya suasana keluarga dengan berbukanya gimana. Iya. Kalau Kak Andin sendiri suka dukanya itu apa yang dirasain di bulan suci Ramadan ini? Iya sama tadi sama kamu, enak nggak enaknya. Nggak enaknya lebih ke itu apa sih? Lebih ke takjil Kak. Oh takjilnya Kalau berbeda di gitu. Iya, kalau di kampung kan selain dari karena makanan khas sendiri yang dari kecil kita makan, juga banyak karena banyak dari tetangga. Jadi pas pulang dari taraweh kita bisa makan lagi, jadi nikmat banget kayak buka kedua itu enak ronde banget. kedua gitu iya, ya ronde bukanya. kedua bener. Juga kalau anak di rantauan itu kita nggak bisa buka bareng sama teman-teman. Oh bukber gitu alumni. Iya, di grup chat juga udah rame, mereka buka bareng, kita cuma bisa nonton mereka Sebagai nggak penonton iya, gitu. nggak enak banget itu Kak. Kalau sukanya enak banget, apalagi saya sebagai pecinta kuliner ya, pecinta makanan. Wah. Jadi bisa nyicipin banyak makanan khas dari daerah-daerah lain kayak gitu. Jadi menjelajahi gitu ya. Benar, banyak Karena makanan banyak baru. jadi sama-sama rantau gitu berkumpul gitu buat Iya, buka benar. bareng gitu. Iya, Iya. benar. Kayak sedikit Kak Nala, kalau misalnya tadi Kak Andin bilang
ini ada dukanya karena nggak bisa bukber bareng teman-teman yang ada di kampung. Nah itu justru saya tuh ini ya jadi enak gitu, maksudnya dalam keadaan sekarang jadi anak rantau justru sekarang enak ya? iya justru sekarang tuh bareng-bareng terus bareng teman-teman bikin takjil bareng terus kebersamaannya bukber. tuh dapat Iya, gitu. bukber bareng teman-teman gitu. Iya, jadi sama-sama anak rantau. Nah ini kita kumpul bareng, bikin takjil bareng, terus nanti buka bersama. Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah takjil nih Kak Andin, Kak Muli, gimana sih, apa sih gitu takjil itu, arti yang sebenarnya itu apa gitu takjil itu? Kan kalau secara umum takjil itu adalah hidangan untuk berbuka puasa. Yang sebenarnya ini apa sih takjil itu? Maaf ya Kak Nala, jadi menurut yang saya ketahui, takjil ini berasal dari bahasa Arab. Oh, bahasa Iya, Arab. dari ajala yu'ajilu, takjil yang artinya bersegera. Kalau misalnya melihat makna lebih jauhnya, jadi orang-orang yang berpuasa apabila tiba waktunya atau memasuki waktu maghrib, nah disegerakan untuk berbuka puasa. Oh begitu. iya. Tapi lama-kelamaan seiring dengan perkembangan zaman di Indonesia justru kata takjil ini menjadi kata serapan yang artinya itu hidangan berbuka puasa. Iya. Ya, sekarang kan banyak tuh teman-teman misalnya menanyakan, nanti takjilnya apa ya? Iya. Jadi menu takjil apa gitu? Menu takjil apa gitu. Nah ini hidangan atau makanannya, makanan untuk berbuka puasa. Bukan lagi arti yang sesungguhnya dari takjil itu yang artinya tadi bersegera. Jadi udah dipergunakan dengan bahasa takjil sendiri gitu ya. Jadi sekarang takjil sudah menjadi hidangan berbuka puasa. Nah gitu teman-teman, ternyata takjil itu berasal dari bahasa Arab ya kayak yang dimana makin kesini jadi berubah makna gitu ya. Jadi kayak takjil itu adalah hidangan gitu, bukan lagi arti bersegera gitu ya. Iya, betul. Masih bahas takjil nih teman-teman. Kita cari nih takjil, menu takjil yang baik itu gimana sih? Kita tanya dulu. Kak Andin, menu takjil yang baik itu gimana sih menurut Kak Andin? Kalau menurut saya, menu takjil yang baik itu ya yang pastinya yang sehat. Sehat. Seperti buah-buahan, kacang-kacangan, kacang bisa dibuburkan, kayak bubur kacang hijau. Buah-buahan seperti pisang juga bagus banget. Kurma kan sekarang udah bisa didapat di mana-mana ya. Dulu di kampung susah, sekarang di mana-mana udah bisa dapet kurma. Karena kurma ini kenapa bagus? Karena memang kurma ini mengandung 70%, 60 atau 70% kandungan gulanya. Dan seratnya juga tinggi, jadi bagus bagi kita yang seharian berpuasa, bisa mengembalikan energi kita gitu. Mengembalikan tenaga gitu ya, tenaga sama energi. Juga menu takjil yang baik itu ya yang tentunya sesuai dengan Al-Quran, menurut seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kulu washrobu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifun. Artinya, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jangan sampai kita dalam berbuka berlebihan karena melihat banyak makanan, menu takjil, seharian berpuasa, wah langsung balas dendam. Makan yang banyak. Ya benar, Allah tidak menyukai. Apalagi memang makan berlebihan menurut kesehatan juga nggak baik. Kalau kita makan terlalu banyak bisa membuat lambung kita membengkak, jadi kembung. Dan juga nih apalagi yang buat yang mah itu ningkatin asam lambung bisa naik kalau makan berlebihan gitu. Oh iya, jadi kalau makan berlebihan asam lambung naik gitu ya Kak? Iya gitu Kak. Jadi menurut Kak Andin, menu takjil yang baik itu yang pertama sehat, yang kedua tidak berlebihan. Ingat kesehatan loh teman-teman ya. Yang kedua kita tanya nih Kak Muli,
Kamuli, menu takjil yang baik itu gimana sih kalau menurut Kamuli? Tentunya mengikuti sunnah Rasul Masya dong, Allah. Kak Nala. Ya, sebagaimana Rasulullah menyarankan kepada umat Muslim untuk senantiasa berbuka dengan kurma. Oh iya. Ya, ada tuh riwayatnya dari hadis riwayat At-Tirmizi yang mengatakan, apabila kamu berbuka, berbukalah dengan kurma. Apabila tidak ada kurma, maka berbukalah dengan air putih yang suci. Iya, seperti itu mungkin Kak Nala. Iya, Masya Allah. Ya sih, saya sendiri kalau berbuka tuh lebih baiknya air putih dulu yang masuk, baru yang lain-lainnya menyusul gitu. Nah, untuk selanjutnya, kita udah nanya nih teman-teman, gimana menu takjil yang baik dari Kamuli sama Kak Andin. Saya penasaran nih, Kak Andin sama Kamuli ini anak rantauan. Mereka rindu nggak sih sama makanan khas mereka sendiri? Kalau Kamuli sama Kak Andin rindu nggak sih makanan khas yang dari Sulawesi? Aku tahu tuh pisang hijau. Yang paling enak itu pisang hijau. Iya, ada juga ya pisang hijau. Iya, pastinya rindu. Rindu. Terus cara mengobati kerinduan itu gimana? Atau bikin sendiri? Apa lebih memilih untuk beli aja deh yang praktis-praktisnya gitu? Atau gimana ini? Kak Andin gimana nih? Kak Andin atau Iya. saya dulu ini? Kak Andin aja dulu. Oke, siap. Biasa juga beli, tapi kalau beli kadang nggak sesuai sama lidah kita ya. Nggak pas gitu Nggak ya. pas. Jadi ini tips ya buat anak rantau. Kalau jadi anak rantau kita harus kreatif. Oh, denger tuh harus kreatif. Iya, kreatif. Kayak tadi kan menu takjil kayak pisang hijau. Apalagi anak-anak Makassar nih, kemarin ada temen pengen bikin itu, tapi kalau bikin pisang hijau itu Iya. ada toppingnya sirup Oh, pisang sirup yang Ambon. merah gitu ya? Iya, Iya. sirupnya itu pakai sirup pisang Ambon, dan di rantauan kadang susah kita temuin. Oh, jadi emang khusus yang pabrik pembuatnya di sana ya, Kak ya? Ya gitu. Kemarin temen nanya, gimana nih Andin mau bikin pisang hijau tapi nggak ada sirup pisang Ambonnya ini. Oh, iya. Jadi kalau makan pisang hijau tanpa itu Kurang pol gitu. kurang. Lengkap. Makanya kita harus kreatif, kita cari tahu rasanya. Sirup pisang Ambon tuh gimana sih rasanya? Apa sih terbuat dari apa sih? Bahan dasarnya gitu ya. Ternyata kita bisa bikin sendiri pakai itu pewarna sama perasa pisang Ambon, tinggal kita campurin gula. Jadi bisa gitu adonin sendiri gitu ya? Iya, buat sendiri. Jadi intinya harus kreatif. Misalkan teman-teman yang dari daerah lain ada itu makanan khasnya yang dirinduin, bisa berkreasi, cari dulu bahan cari dasarnya apa iya. gitu ya. Oh, iya, Kalau nggak ada misalkan di daerah rantauan, itu harus Cari kreatif. bahan pengganti gitu untuk bener. ininya lebih. Kayaknya ini bagus nih Kak Andin untuk season selanjutnya, episode selanjutnya bikin tutorial membuat pisang hijau teman-teman. Boleh. Kembali mau menambahkan gimana nih caranya melepas rindu? Kalau saya sih ya Kak Nala, kadang kalau misalnya sudah rindu sekali sama makanan Khas. iya, makanan khas di kampung atau makanan yang biasa dibuat oleh Ibu di iya, rumah. ibu di rumah. Nah, itu biasanya nelpon dulu ke rumah. Misalnya lagi kangen banget pengen makan onde-onde. Nah, Oh, onde-onde. biasanya kan telepon ya kan. Oh iya, Tapi di telepon. sana itu disebutnya sebagai onde-onde. Oh Nah, iya. itu telepon-telepon dulu ke rumah gitu. Ih, cara bikin onde-onde gimana? Terus nanya-nanya bahannya. Kalau misalnya ada bahannya, ya udah di sini dibuat gitu bareng teman-teman. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada ya sudah gitu. Buat ngobatin kangen, ya udah sambil ngobrol-ngobrol, ngebayangin rasa onde-onde itu kayak gimana gitu. Nah, kadang juga kalau misalnya lagi kepengen, ya udah searching di GoFood kan. Iya, Siapa tahu benar-benar. ada gitu. Misalnya pengen makan coto Makassar, iya searching di GoFood ternyata ada gitu. Nah, itu lebih bisa praktis pesen. gitu ya. Iya. Oh, iya. Seperti itu kan Nala.
Nah gitu teman-teman, bagi yang anak rantauan nih, udah dapet tips dari Kak Muli sama Kak Andin, gimana caranya mengobati kerinduan. Rindu ini nggak bisa ditahan loh. Jadi rindu atas, rindu kepada makanan khas sendiri itu emang susah sih. Lidah nggak pas kalau beli di luar, atau kurang, rasanya kurang kalau di luar, bisa kita bikin sendiri, bagi yang kreatif. Ya, Kak Muli, Kak Andin, waktunya ternyata begitu sempit ya. Padahal kita masih mau bincang-bincang nih masalah. Lumayan seru ya. Iya, lumayan seru nih anak rantau ini gimana sih nasibnya kalau di tempat orang tuh gimana gitu ya. Tapi insya Allah kalau ada kesempatan lagi kita bincang-bincang lagi, kita bahas di episode selanjutnya. Nantikan terus episode selanjutnya di Pelakor Perempuan dalam Kajian Online Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Muli, terima kasih Kak Andi.